Jenazah agak tersendat jalannya. Namun 8 ekor kuda yang menarik kereta jenazah tidak terlalu mengalami kesulitan. Rute yang dilalui oleh iring-iringan jenazah ialah Kemagangan, Ngadisurian, Alun-alun Selatan, Plengkung Nirboyo atau Gading, dan keluar ke jalan raya. Dari sana terus menuju ke timur ke jalan Pramuka atau Giwangan ke arah makam di Imogiri. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kelihatannya memang dicintai oleh rakyatnya. Banyak masyarakat Yogyakarta yang sengaja memasang tenda di sekitar Imogiri semalam untuk dapat menyaksikan kepergian orang yang amat mereka cintai. Pun ya semedo sanget to. Samanipun kula ki sareng ngeso dalem nggih to. Dikajengno raos kula. Tur nggih kula samanipun seneh abdenipun ning kula telak kraton niku. Kula wong wetan Teratek Rambat nika. Nggih susah sanget nipun raosaken. Menurut pendapat saya, karena Sri Sultan itu boleh dikatakan ya suatu orang yang terkemuka di Jakarta, mungkin rakyat berdiri untuk menghormat itu, mengingat jasa. Karena dalam perjuangan itu Sri Sultan itu sangat menyolok, terutama dalam pengembalian kota di Jakarta, sehingga dalam perang gerilya di kota di Jakarta. Itu menurut pendapat saya. Jadi sehingga rakyat itu dengan bapaknya Sri Sultan itu menyongsong yang terakhir, sehingga akan menghormat sedemikian rupa. Saya sebagai warga Yogyakarta, kalau istilahnya kawulo ngayu Yogyakarta hadiningrat ya, rasanya tuh sampai sekarang masih seperti bermimpi. Apa ya benar ini Sri Sultan meninggalkan kita semua? Karena memang saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan mencari nafkah di sini. Jadi rasanya Sultan itu sudah milik kami semua. Meskipun kami tidak mengenal secara pribadi, tapi rasanya rasa cinta kami, rasa hormat kami itu sudah melebihi kalau kita kenal secara pribadi. Jadi rasanya gimana ya, rasanya kok seperti kehilangan yang amat sangat. Saya nggak begitu tahu ya, tapi rasanya juga ada satu semacam kehilangan. Soalnya Sri Sultan itu merupakan figur yang dekat dengan, dapat dikatakan dekat dengan kaum muda, sehingga begitu beliau nggak ada satu yang hilang. Emang kita sih merasa kehilangan, soalnya kayaknya tuh Sultan tuh orangnya gimana ya, bersahaja, sederhana. Jadi bagi kita tuh merupakan suatu figur atau bisa dikatakan ya idola gitulah. Ya ini mungkin lebih bersifat pribadi, hanya pendapat saya pribadi. Jadi mungkin bisa dikatakan juga mewakili generasi muda pada saat ini. Tapi saya kira itu lebih besar pribadi. Tentang peran beliau, terutama Seorang raja, seorang figur yang selama ini kita junjung. Lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 atau bertepatan dengan Sabtu Pahing 25 Rabiul Akhir tahun Jimakir 1842 dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Pada 18 Maret 1940 menggantikan ayahandanya sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun yang paling penting dicatat adalah wawasan kebangsaan yang sudah sedemikian jauh, yaitu Keraton Yogyakarta pada saat-saat pertama berdirinya republik ini dengan serta-merta menyatakan bahwa wilayahnya merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bukan hanya itu, sebagian dari Keraton Yogyakarta juga diperuntukkan sebagai tempat mendidik calon-calon intelektual yang hingga kini menjadi Universitas Gadjah Mada. Alokasi tanah bagi perguruan tinggi itu pun disumbangkan oleh Sri Sultan dengan ikhlas. Keikhlasan dan dekat dengan rakyat barangkali yang menjadi Sultan Jogja ini melekat di hati masyarakat.
Sri Sultan dilukiskan pula secara puitis sebagai lautan luas tanpa tepi. Laut itulah yang mendorong gelombang perjuangan kemerdekaan. Laut yang membangkitkan kemandirian kaum intelektual. Laut yang terus memberi tanpa bertanya apa yang menjadi haknya. Ada ungkapan yang menyatakan jika semua yang dilakukan Sri Sultan semasa hidupnya adalah utang yang harus dilunasi, barangkali utang itu tak akan pernah bisa dibayar. Ungkapan ini barangkali hanya untuk melukiskan betapa besarnya pemberian dan pengorbanan Sri Sultan, betapa tinggi nilainya. Sebagai contoh, pada masa awal kemerdekaan, Sultan mengizinkan wilayahnya menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota negara sejak Januari 1946. Sultan yang berpihak pada rakyat dan perjuangan kemerdekaan itu teguh pada pendiriannya. Kemerdekaan bangsa dan kebebasan rakyat dari keterbelakangan yang harus diperjuangkan tampaknya tidak terhalang oleh tingginya tembok keraton. Dalam jabatan resmi pemerintahan, Sri Sultan pun bukan hanya sekali menduduki jabatan strategis, baik pada awal kemerdekaan maupun dalam masa Orde Baru. Terakhir, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1973 hingga 1978. Namun setelah itu, almarhum tidaklah berhenti dalam mengabdi kepada rakyat. Ia aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka maupun Ketua Umum KONI. Tanda jasa dan gelar kehormatan ada 14, di antaranya Bintang Mahaputra kelas 1, Bintang Gerilya, Satya Lencana Kemerdekaan, Satya Lencana Kesetiaan. Sementara bintang dari luar negeri di antaranya diperoleh dari Thailand, Jerman Barat, Belanda, dan Jepang. Prosesi kereta Kiai Rata Pralaya berjalan dengan amat lambat karena terhimpit oleh massa yang telah menunggu sejak pagi. Ratusan tangan mencoba untuk menyentuh kereta jenazah. Puluhan ribu lainnya hanya tercenung ketika kereta itu lewat di hadapan mereka. Ini adalah puncak keharuan dan amat terasa selama prosesi panjang itu. Puluhan orang melelehkan air mata. Ribuan lainnya terdiam hening, menahan rasa haru yang mendadak datang, menyaksikan perjalanan terakhir Sultan yang dicintainya. Astana Imogiri yang masih separuh jarak lagi akan sampai. Di tempat yang tinggi dan teduh itu, perjalanan sampean dalam ingkang senungun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 berakhir. Cungkup kaca di Saptarenggo Astana Imogiri akan meneduhi bangsawan yang amat demokratis ini. Perjuangannya yang lama dan jauh berakhir di tempat ini, di antara ratusan ribu pelayat yang telah menantinya selama berhari-hari. Seorang sultan yang baik, pejuang yang tak pernah berkompromi, tokoh nasional, sosok pemersatu yang pendiam, bangsawan yang amat dekat dengan rakyatnya, tauladan dan tokoh panutan yang meniti sejarah Indonesia diarak pada akhir pengabdiannya dengan penuh kehormatan. Jogja mungkin akan sepi kembali, dan ribuan pelayat pulang ke desanya yang jauh dengan berbagai perasaan. Wewangian melati yang menyibak selama perjalanan duka yang panjang ini menjadi saksi betapa rakyat Jogja dan tentunya rakyat Indonesia lainnya mencintai tokoh besar ini. Sebelum memasuki komplek makam, jenazah almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pukul 15 waktu Indonesia Barat disembahyangkan di kagungan dalam Masjid Imogiri. Makam ini di atas bukit, di dekat Laut Selatan, dimaksudkan sebagai upaya pengganti tradisi lama raja-raja pendahulunya. Mengingat selama ini
makam-makam raja terdahulu berada di wilayah kota gede. Pemakaman raja-raja di liang lahat pada prinsipnya tidak boleh diabadikan atau diambil gambarnya, mengingat peristiwa tersebut dianggap sakral dan hal itu sudah berlaku sejak semula. Pada prosesi pemakaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sore tadi, hadir antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Suparjo Rustam, Menteri Sekretaris Negara Murdiono, Panglima ABRI, dan Kepala Staf Ketiga Angkatan dan Polri, serta sejumlah duta besar dari negara-negara sahabat. Kepergian mendiang tokoh perjuangan yang dekat dengan rakyat, bijaksana, dan menjunjung tinggi jiwa satria, dilandasi patriotisme pemersatu bangsa ini, meninggalkan keharuan dan kesenduan mendalam pada wajah pelayat yang memenuhi makam Imogiri. Perjuangan dan kepemimpinannya tentu tetap terkenang di hati sanubari masyarakat. Banyak kenangan dan contoh yang ditinggalkannya demi persatuan bangsa dan tetap tegaknya kemerdekaan. Sementara itu, tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan kecuali doa agar arwahnya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal dan kebajikan serta perjuangannya. Selamat jalan Sultan. Terima kasih atas sumbanganmu kepada Republik tercinta. Terima kasih atas suri tauladan yang telah ditunjukkan. Angin semilir diiringi gamelan monggang, mengiringi kereta hingga tak nampak lagi. Selamat jalan Sultan tercinta. Selamat beristirahat dengan tenang. Jangan terlalu depan, kasihan itu. Jangan